Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan tutorial cara mengupload soal di smartbook.ac.id. Saya akan mengambil contoh untuk mata kuliah eh, saya ini nya kita upload PTS. Bapak Ibu, ketika ingin upload soal, silahkan masuk ke dalam mata kuliahnya masing-masing. Setelah itu upload pada topik ke-8 untuk PTS-nya, itu pada topik ke-8. Ini ditekan tombol add an activity. Nah, untuk jenis soal bisa jenis penugasan menggunakan assignment ataupun juga bisa menggunakan quiz. Saya akan memberikan contoh yang pertama menggunakan assignment. Nah, kita klik assignment atau penugasan, lalu buat nama assignment name-nya yaitu PTS. Lalu kita upload soalnya di additional file. Misalkan saya sudah punya soal PTS seperti ini, saya tinggal tarik saja, saya lepas di sini. Kita tunggu sampai berhasil terupload 100%. Untuk pelaksanaannya, Fakultas Vokasi itu pelaksanaannya adalah tanggal 25 dan 27 dan 28. Maka ini nanti kita setting tanggal 27 dan 28. Sambil menunggu ini masih loading, kita setting allow submission form-nya itu tanggal 27 April 2022 jam 00.01. Lalu due date-nya keterlambatannya sampai 28 April jam 23.59. Seperti ini keterlambatan. Kalau cut off date ini adalah mahasiswa sudah tidak bisa upload sama sekali. Nah, ini kita batasi juga, kita buat misalkan kita batasi tanggal 29-nya. Jadi kalau ini keterlambatannya ini tanggal 29 ini maksimal dia sudah tidak akan bisa upload lagi 1 hari. Misalkan kita buat 1 hari, tanggal jamnya 23.59. Jadi submission form ini mulai bisa membuka soal, terus due date ini keterlambatan pengumpulan, terus tanggal 29 ini sebagai akhir ya, dan soal sudah tidak bisa dibuka, tidak bisa mengupload sama sekali. Jadi cut off date ini mahasiswa sudah tidak bisa upload. Kalau tanggal 28 ini dia masih bisa upload tetapi nanti ada keterangan terlambat. Kalau remind me to grade by ini memberikan peringatan kepada kita kapan kita harus melakukan penilaian. Ini dibuang saja tidak masalah. Selanjutnya batas file yang bisa diupload mahasiswa misalkan 2 file atau 3. Nah, kita pilih saja, terus kapasitasnya berapa, misalkan 10 MB. Jadi file yang diupload mahasiswa nanti maksimal hanya 10 MB, supaya tidak memenuhi server. Kalau sudah seperti ini, berikutnya kita klik Save and Return to Source. Kita tunggu sampai loadingnya selesai. Nah, seperti ini. Ini berarti PTS sudah bisa dikerjakan oleh mahasiswa. Nah, agar PTS ini soalnya tidak bocor atau tidak diketahui mahasiswa, maka bisa kita hidden terlebih dahulu. Kita klik menu edit, kita klik tombol icon mata hide ya. Hide seperti ini, lalu dia akan ada tulisan hidden from student. Maka ini kita sembunyikan terlebih dahulu. Nanti kalau sudah tanggal 27 baru kita open dengan cara klik edit, kita klik show. Nah, ini sudah terlihat oleh mahasiswa. Untuk sementara kita hide lagi. Ini kalau menggunakan menu penugasan. Berikutnya bagaimana kalau menggunakan soal langsung yang ada pada Smart Ungu. Caranya kita bisa tambahkan add an activity of resource ini. Lalu kita tambahkan quiz. Nah, kita tambahkan quiz di sini.
Lalu kita buat nama kuisnya sebagai PTS, misalkan. Setelah itu timingnya, waktu mengerjakannya, misalkan dimulai tanggal 20, tadi tanggal berapa? 27 sampai 28. Nanti ini kita buat tanggalnya 27, selesainya tanggal 28. Ini jam misalkan 00:01 sampai 23:59. Nah, waktunya 27 sampai 28. Dan waktu mengerjakannya misalkan kita buat menitan. Misalkan kita buat jam ya, misalkan hours. Kita buat 2 jam, atau kalau minut kita buat waktunya, misalkan dia bisa mengerjakan waktunya ada 3 jam misalkan. Ketika sudah buka soal berarti kita buat 160 menit, 180 menit, atau kalau cuma 2 jam berarti kita buat 120 menit. Tapi karena kadang ditakutkan terjadi gangguan sinyal dan lain sebagainya, saran dari saya ini waktunya lebih diperbanyak. Misalkan saya buat 1 hari, 1 days misalkan. Jadi ini memberi kesempatan siswa mengerjakan selama 24 jam. Berikutnya grade sudah tidak usah disetting lagi. Berikutnya tinggal save and display. Nah, ini ketika kita membuat soal menggunakan sistem kuis. Nah, selanjutnya setelah masuk ke dalam kuis, maka kita bisa edit kuisnya. Kita masukkan soal. Misalkan di sini sudah masuk ke editing kuis, kita bisa menambahkan soal. Misalkan di sini ada add new question. Misalkan soalnya merupakan soal isai, maka kita buat misalkan short answer atau isai juga bisa. Kalau short ini pendek, isai ini jawaban panjang. Misalkan kita buat isai, question 6-nya nomor 1, question nya soal nomor 1 seperti ini. Terus ID nomornya 1. Kalau sudah selesai, save check. Nah, ini soal nomor 1. Misalkan kita tambah lagi add question, esai lagi add, terus ini nomor 2, teksnya ini soal nomor 2. Maaf ya, salah di atas ini ya. Oke, ini sudah. Jadi nomornya 2, ini sudah. Kita klik save and save. Nah, ini soal nomor 2. Untuk pack, mau kita buat pack boleh, enggak juga boleh. Misalkan seperti ini. Nah, ini sudah ada 2 soal, soal nomor 1, soal nomor 2. Intinya kita buat ininya ya, penilainya misalkan ini nilainya 0 ke 5,0. Jadi 2 soal nanti nilainya 10. Minimum grade-nya misalkan nilainya minimal 5 atau KKM lah bahasanya, ini minimum grade ini. Misalkan seperti ini. Kalau sudah selesai, kita kembali ke topik 8. Jadi nanti yang pertama ini menggunakan assignment, yang kedua ini menggunakan kuis. Contoh kalau kuis ketika nanti dikerjakan oleh mahasiswa, mereka mengerjakannya langsung di dalam smartbook. Ini ketika sudah masuk soal, jadi ini ada soal nomor 1, tinggal kita jawab jawaban nomor 1, bahkan klik next pack. Terus ini soal nomor 2, jawaban 2, klik finish. Ini sudah dikerjakan, sudah terjawab soal nomor 1, nomor 2. Seperti ini. Kalau sudah, klik submit all and finish. Sudah selesai. Jadi mahasiswa tadi sudah mengerjakan soal seperti ini contoh. Oke, ini sudah jawaban sudah tersimpan, hasilnya seperti ini. Selanjutnya sudah selesai. Jadi
Ini dua jenis soal menggunakan penugasan dan juga menggunakan kuis. Jadi ada PTS penugasan, ada PTS kuis. Mungkin itu tutorial cara mengupload soal di Smart UNU. Dan sekali lagi bahwa untuk PTS ini diwajibkan menggunakan sistem Smart UNU sehingga nanti mahasiswa semuanya tertib dan instruksi dari wakil rektor 1 bahwa PTS ini salah satu kegiatan wajib yang harus terdokumentasikan. Maka kita wajib menggunakan Smart UNU sebagai sarana pelaksanaan PTS. Jadi dari mulai nilai dan sebagainya nanti tetap. Dan juga kalau ada mahasiswa yang belum registrasi maka tidak akan bisa mengerjakan PTS maupun PAS nantinya. Jadi Bapak Ibu dosen silakan menggunakan Smart UNU dan nanti ketika ada mahasiswa yang belum membayar atau belum bisa mengakses Smart UNU nanti silahkan diarahkan untuk menemui saya di fakultas ataupun ke Bu Mari Anissa Sivi. Sekian tutorialnya, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.